Kalau selama ini RJI mungkin bergerak di scientific publication ya, jurnal atau artikel ilmiah. Nah, saya akan bilang mungkin open data bisa langsung link ke jurnal. Nah, tidak tahu nanti apakah RJI mau berperan di situ atau tidak. Monggo, silakan. Jadi kalau kita lihat siklus riset data itu sama ya dengan siklus riset. Jadi ada proses koleksi, kemudian dianalisis, deskripsi, kemudian disimpan, dipromosikan, kemudian bisa dicari atau dimanfaatkan kembali, dan terakhir balik lagi ke siklus data management plan. Cuma yang saya tulis biru di sini, ini sepertinya belum optimal kita lakukan. Bahkan data management plan di dalam setiap proposal riset itu hampir tidak ada. Ya, pokoknya usulan riset seperti ini, saya mau analisis seperti ini. Ngambil akuisisi datanya seperti apa, mungkin disebut. Tetapi ngolahnya seperti apa, dan terakhir yang paling penting, nyimpennya di mana itu. Setelah diperoleh, dianalisis, nanti disimpan di mana. Ya, dan itu yang disimpan di mana itu hampir tidak tertulis di seluruh proposal yang saya pernah lihat baca proposalnya. Sehingga sering terjadi hasil kajian kami setelah 2 tahun atau 3 tahun itu penelitinya lupa itu datanya ada di mana gitu. Padahal itu data penting sekali. Kalau boleh cerita mungkin saya pernah mendanai misalnya kegiatan observasi flora dan fauna ke Indonesia Timur. Penelitinya sekitar 12 orang, jadi 10 orang plus dokumenter gitu ya. Sekitar 12-an timnya. 2 pekan saya harus keluarkan 400 juta untuk kegiatan itu. Dan 400 juta itu hasil akhirnya kalau saya simpan di dalam satu USB flash disk 64 giga masuk semua Pak ya. Foto-fotonya, hasil observasinya, hasil wawancaranya masuk semua gitu ya. Videonya mungkin masuk juga gitu ya. Nah, permasalahannya kalau satu flash disk tadi masuk ke saku sampai rumah terus kecuci kan hilang ya. Jadi 400 juta hilang. Nah, ini perlu dipikirkan nanti bagaimana caranya data itu tidak mudah hilang. Dan data yang bagus tidak cukup untuk disimpan kemudian bisa diakses, tapi harus bisa sampai taraf reusable, bisa dimanfaatkan kembali. Atau paling enggak level sebelumnya ya, reproducible, bisa data itu bisa direproduce kembali. Nah, ini makanya sangat penting prinsip FAIR ini ya. Findable, accessible, iterable, reusable ini harus dilakukan oleh kita semua dalam pengelolaan data riset. Nah, ternyata tidak hanya FAIR ya, ada CARE juga ya. Jadi tidak hanya bisa ditemukan dan bisa diakses, tapi juga harus interoperable dan reusable, dan juga CARE. Harus mendapat bermanfaat secara kolektif, harus terkontrol otoritasnya, harus bertanggung jawab, dan harus etika ya penggunaan pengelolaan datanya. Dan kita di Indonesia ini sepertinya cuma sampai FAIR pun separuh ya, baru findable, accessible. Interoperable dengan susah payah masih kita usahakan. Satu data Indonesia masih panjang ternyata, karena interoperabilitas antar kementerian lembaga dalam konsolidasi data satu topik atau tema tertentu saja, itu ternyata masih luar biasa ya effort atau usaha yang harus kita lakukan. Jadi kita FAIR pun belum selesai di sini. Nah, ini inisiatif ini dari, mungkin saya hanya bisa cerita dari tempat saya ya. Sejak 2015 kita sudah mulai bangun naskah akademik atau naskah urgensi kita bikin. 2018 kita udah mulai berpikir untuk mengelola data riset LIPI ya, hasil penelitian secara nasional. Dan ini presentasi comot-comot ya, dari beberapa presentasi sejak 2017 sampai 2018 gitu ya. Dan yang menarik mungkin sebelah kanan bawah gitu ya. Kami juga memikirkan begitu. Integrasi antara repository data dengan OJS. Jadi citasi data itu ke repository data, di sini jurnal data first, dan citasi artikelnya di OJS itu. Dan ini sudah kita implementasikan ke jurnal baca nanti di belakang. Nah, kenapa reproducible research ini penting ya? Karena apa yang disimpulkan oleh peneliti itu harus bisa kita review gitu oleh siapapun pembacanya.
Dan selama ini kita tidak bisa mereview atau verifikasi benar atau tidak karena kita cuma lihat gambar grafiknya aja ya. Oh, grafiknya trennya naik gitu. Itu datanya dari mana? Bagaimana ngolah datanya? Kan kita tidak tahu. Bahkan source code-nya kita tidak tahu. Oleh karena itu si Peng dari 2011 itu mengusulkan reproducibility dalam riset itu harusnya kalau gold standar itu semuanya terbuka, tidak hanya artikel ilmiahnya, publikasinya saja, tapi juga source code, kemudian programnya, dan link-link kepada data-data yang lain maupun program yang lain itu disertakan. Sehingga bayangannya kalau ada teman-teman presentasi, seperti saya tadi presentasi di depan tadi ada grafik-grafik, itu harus ada informasi link datanya dari mana nih gitu ya. Ya. Dan langsung si audien pembaca itu langsung dapat source code-nya dan bisa running aplikasinya. Tapi ini kita belum sampai tahap itu. Kita mungkin baru sampai publikasi artikel ilmiahnya dan baru mungkin sebagian kecil datanya. Saya percepat aja. Manfaat reproducible research bagi sains maupun saintisnya bisa nanti kita share aja nih slide-nya sudah saya kasih ke Mbak Sulit. Cuma saya ingin highlight yang terakhir di Donoho tahun 2009. Kenapa perlu reproducible research? Memang benar gitu ya. Kadang-kadang kita berkompetisi dengan orang lain sehingga kita harus sembunyikan data kita, sembunyikan yang bahan-bahan dari paper kita itu kita perlu sembunyikan. Tapi kalau kita sembunyikan, kenapa nggak sekalian aja sembunyikan papernya, nggak usah dipublikasi lah. Kalau memang mau sembunyikan gitu ya. Dan ini nuansa bahwa peneliti itu hasil karyanya, artikelnya banyak nggak terpublikasi zaman dulu ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu. Itu karena tadi nggak percaya diri dengan apa yang hasil risetnya. Tulisannya itu cuma berhenti sampai di lacinya masing-masing, laporan penelitian. Gitu ya. Dan laporan penelitiannya pun mungkin tidak tersetor ke pusat dokumentasi atau perpustakaan di tempat kami. Misalnya ya, di unit-unit perpustakaan di universitas maupun di lembaga riset. Jadi kalau ditanya apakah riset Anda ini sudah reproducible, gitu ya, 26% sudah mengatakan menjalankan prosedur supaya bisa diakses di laboratoriumnya. Yang lain menjawab 7%. Saya masih menyimpan data yang 5 tahun, tapi 33% hanya 5 tahun saja, ya. Dan 34% tidak menyimpan datanya. Jadi jangankan yang lain ya, yang ini juga data juga tidak tersimpan begitu ya. Jadi kita perlu preservasi dan akses yang memadai untuk data dan karya ilmiah supaya riset yang kita lakukan itu sustainable dan reproducible. Nah, ini salah satu contoh implementasi di jurnal kami baca dan juga mungkin sudah dilakukan oleh jurnal di Indonesia ya, teman-teman sudah melakukan. Bahwa selain publikasi kita juga merekomendasikan untuk mempublish juga supplementary file, gitu, supplementary resource, gitu ya. Jadi dan supplementary resource itu langsung tersimpan di data Lipigo ID, gitu. Jadi depositnya di situ. Dan juga terindeks ya, langsung tidak hanya ke pengindeks artikel tapi juga pengindeks data RIN, data first misalnya. Jadi ke depan link dua arah antara data dan artikel itu akan terjadi dan mulai terjadi. Jadi kalau kita menemukan data kita bisa juga menentukan artikelnya. Kalau kita menemukan artikelnya, kita akan menemukan datanya. Jadi kita sudah mulai open data itu sudah mulai dilakukan. Jadi tidak sekedar membuka data saja, tapi data itu digunakan oleh artikel yang mana itu juga perlu diketahui. Dan sekaligus artikel yang itu menggunakan data apa saja, gitu ya, itu juga perlu diketahui. Dengan demikian maka riset kita reproducible. Sekarang yang kita alami di Indonesia masih datanya open, tapi data ini dipakai untuk apa sih? Nah itu nggak jelas. Dan sebaliknya, artikelnya open, tapi artikel ini pakai data apa sih? Itu juga masih belum jelas. Nah, ini saya infokan sekilas saja. Proyek saat ini kita pengembangan depository ilmiah nasional sudah hampir selesai.
dan pengembangan pusat data kekayaan hayati. Kalau yang repository ilmiah nasional itu lebih kepada dataset. Yang kedua ini tidak hanya dataset ya, tapi juga spesimen kekayaan hayati. Ini status RIN. Sekarang ada 1.100 dataset, 4.000-an dataset yang sudah terpublikasi, 8.000 masih terdeposit gitu ya. Dan filenya 29.000. Nah, ini pusat data kehati biodiversitas Indonesia. Kita mendapatkan proyek SBSN dari Kementerian Keuangan ya. Status koleksi yang kita punya sudah mencapai 5 juta spesimen, 3 juta flora, 2 juta fauna, dan 700-an ribu ya mikroorganisme. Dan pertumbuhannya 7.000 spesimen per tahun. Jadi tidak hanya datanya, tapi juga spesimennya ya, daunnya, belalangnya, apa itu kita simpan di pusat data kehati. Jadi nanti teman-teman peneliti yang tidak berkesempatan untuk observasi ke lapangan, untuk melihat spesimen, bisa datang ke tempat kami untuk melihat itu. Jadi tidak perlu biaya tinggi ke lapangan untuk mencari. Nah, biaya tinggi ke lapangan itu hanya perlu untuk observasi penemuan spesimen baru, gitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini tahun 2021 atau 2002 tahun depan atau akhir tahun ini kita akan mulai melakukan digiktasi dan digitalisasi baik 2 dimensi, 3 dimensi maupun CT scan ya, pakai MRI ya, untuk 5 juta spesimen tadi. Ini pekerjaan yang besar dan saya pikir saya perlu komunitas yang lebih besar daripada RJI ya untuk berkolaborasi membangun ini.